Kita patut bersyukur dan bangga atas capaian bangsa Indonesia saat ini. Karena kebangkitan negara kita Indonesia saat ini sudah dimulai. Jika terus konsisten, tidak akan lama lagi negara kita akan menjadi negara maju. Target pemerintah untuk menjadikan Indonesia emas menjadi negara maju pada tahun 2045 berpotensi besar akan tercapai. Kabar gembira untuk bangsa Indonesia. Anak bangsa telah berhasil membuat karya yang gemilang, yaitu membuat gebrakan besar dengan berhasil mengubah sawit menjadi bahan bakar bensin. Keberhasilan ini membuat Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang berhasil mengubah sawit jadi bensin melalui co-processing. Ini bukti nyata kalau ternyata banyak orang-orang cerdas di Indonesia. Saat ini Indonesia telah berhasil memanfaatkan sawit sebagai bahan bakar kendaraan, yang membuat Indonesia telah berhemat triliunan dari sulap sawit jadi BBM hijau. Indonesia bisa menghemat sampai setara 161 triliun rupiah. Indonesia yang merupakan negara net importir minyak, yaitu mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri. Dengan memanfaatkan sawit yang dapat dikonversi jadi biodiesel, Indonesia bisa hemat sekitar 10,75 miliar US dollar, suatu jumlah yang sangat besar. Pemanfaatan hilirisasi sawit jadi sumber energi ini menjadi salah satu upaya menyerap produksi sawit dunia. Negara pertama yang mengubah sawit jadi bensin. Indonesia tengah mengembangkan bahan bakar bensin maupun LPG berbasis kelapa sawit sebagai alternatif bahan bakar fosil. Pengembangan ini dilakukan oleh Pertamina dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dalam hal ini Indonesia menjadi yang pertama mengembangkan sawit untuk bensin melalui co-processing. Minyak sawit dicampurkan ke kilang dengan proses cracking menggunakan katalis merah putih yang juga merupakan produksi anak bangsa dan akan menghasilkan bensin dan LPG di akhir proses. Indonesia merupakan negara pertama yang mengembangkan co-processing dari sawit untuk menghasilkan bensin. Sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Italia, dan Uni Emirat Arab memang juga mengembangkan pemanfaatan sawit untuk bensin. Namun pengembangan mereka dilakukan dengan cara membuat pabrik baru untuk mengubah sawit menjadi bensin. Yang mereka kembangkan bukan co-processing, tapi stand-alone dari sawit menghasilkan bensin. Untuk co-processing ini Indonesia lah yang pertama. Perbedaannya, co-processing menggunakan kilang yang sudah ada, tidak perlu membangun yang baru. Kilang tersebut hanya di-upgrade dengan menambahkan proses. Berhasil tekan impor BBM. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia atau APROBI menyebut program biodiesel yang telah digulirkan pemerintah sejak 2006 silam telah berhasil memberikan dampak positif secara jangka panjang, serta penghematan devisa sampai dengan menjaga harga sawit di hulu. Program biodiesel telah berhasil mengurangi nilai impor solar berbasis minyak bumi yang cukup besar, yakni hingga 11 miliar US dollar atau setara dengan 173 triliun rupiah. Dengan hadirnya biodiesel telah mendukung industri hulu sawit, dalam hal ini mampu menjaga harga sawit. Pemerintah berencana untuk terus meningkatkan persentase campuran bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit untuk meningkatkan penyediaan energi bersih dan mengurangi impor solar. Pemerintah mulai menerapkan secara bertahap B20, B30, B35, dan B40 secara bertahap sampai dengan B100. Saat ini pemerintah telah berhasil membuat B100. Namun jika biodiesel terus didorong sampai 100% atau B100, maka harganya akan sangat mahal, bahkan bisa sampai Rp15.000 per liter. Tingginya harga ini akan terbentur dengan daya beli masyarakat yang masih rendah. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia atau APROBI
tidak terlalu mengharapkan pemerintah menjalankan program biodiesel hingga 100% atau B100, namun cukup sampai B40 saja. Program biodiesel ini menjadi salah satu upaya menyerap produk sawit dunia untuk menjaga stabilitas harga sawit di dalam negeri. Dengan program ini bisa menjadi solusi Indonesia atas diboikotnya produk minyak sawit mentah atau CPO oleh Uni Eropa. Seperti yang kita tahu, Indonesia dan Uni Eropa sudah lama berselisih soal produk minyak sawit mentah atau CPO. Pada Desember 2019 lalu, Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO karena pelarangan sawit Indonesia masuk ke Uni Eropa. Sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia, pemerintah Indonesia merasa didiskriminasi. Menurut Presiden Jokowi, Uni Eropa melakukan kampanye hitam dengan mengangkat isu lingkungan untuk memojokkan industri sawit Indonesia. Padahal, kata dia, masalahnya ada di harga sawit yang mengalahkan minyak biji bunga matahari produksi Uni Eropa. Bioaftur. Tidak hanya mengembangkan biodiesel, pemerintah juga mengembangkan bioaftur sebagai bahan bakar pesawat terbang. Indonesia mengukir sejarah setelah sukses uji coba terhadap pesawat terbang. Uji coba terbang bahan bakar bioaftur berhasil dilakukan pada pesawat CN235 Flying Testbed milik PT Dirgantara Indonesia. Uji coba terbang tersebut menggunakan campuran bahan bakar nabati 2,4% yang dicampur dengan aftur. Sejarah tersebut tercipta berkat dukungan berbagai pihak dalam pengembangan bioaftur. Dengan kehadiran bahan bakar bioaftur 2,4% atau J2,4 tersebut dapat mendukung upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor penerbangan. Uji coba juga dilakukan pada pesawat komersial. Pemerintah melakukan uji coba ground run dan uji terbang pesawat jet berbahan bakar campuran bioaftur sebesar 2,4%. Pengujian dilakukan pada pesawat jet komersial Boeing jenis B73-800 PKGFX. Bahan bakar bioaftur tersebut terbuat dari minyak inti sawit. Diharapkan ke depannya jenis bioaftur ini dapat diproduksi massal demi implementasi SAF Indonesia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, itu tadi mengenai kemajuan negara kita yang sudah berada di barisan terdepan dalam pemanfaatan minyak sawit untuk bahan bakar. Dan mengenai keberhasilan biodiesel ini, Uni Eropa juga sudah kasak-kusuk tidak senang dan mulai mencari cara untuk menghambat Indonesia. Namun, seperti Pak Jokowi bilang, meskipun kita sudah digugat WTO, tidak apa. Kita hadapi kalau ada yang menggugat. Jangan mau didikte.